Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku kepada semua para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, sebelum kita awali bersama, mari kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini subuh yang indah, kajian dengan judul Islam bukan agama Allah. Islam bukan agama Allah. Islam bukan agama Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini Islam atau agama Islam hanyalah agama simbol-simbol dohiriyah saja. Akan tetapi coba kita perhatikan, akan tetapi coba kita simak dan kita saksikan di dalam hati kita, siapa yang jadi Tuhan, siapa yang berkuasa, siapa yang wujud, siapa yang hidup. Diri kitakah yang hidup, yang wujud, ataukah diri Tuhan yang telah menciptakan kita? Ditandai diri kitalah yang tak wujud, diri kitalah yang tak hidup, alias diri kita yang goib. Coba cek kita bersama di dalam hati kita. Jika memang diri kita manusia sudah tak wujud lagi di dalam hati kita, jika diri manusia kita sudah tak hidup lagi di dalam hati kita, jika diri kita manusia sudah tak punya kuasa lagi di dalam hati kita kecuali la ilaha illallah, kecuali Allah yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, itulah agama Allah. Berarti bukan Islam, agama Allah yang selama ini sudah kita anut. Terbukti di dalam kita beragama selama ini, bukan Allah malah yang ada, tapi Allah semakin goib saja. Bukan Allah yang wujud, tapi manusianya yang semakin wujud saja. Bukan Allahnya yang berkuasa, tapi manusianya lah yang berkuasa atas diri manusianya sendiri. Apakah itu agama? Jadi Islam hanyalah nama.
Islam hanyalah label-label agama saja, syariat-syariat agama badaniyah saja. Sementara kita memeluk sebuah agama label, agama syariat, agama badaniyah, yakni Islam. Tapi apa gunanya bila hati kita selalu ingkar kepada kewujudan Tuhan, ingkar kepada kehidupan Tuhan, ingkar kepada kenyataan Tuhan, ingkar kepada kekuasaan Tuhan. Buat apa kita beragama Islam, namun hati kita kufur selama ini? Apakah hati kita sudah masuk agama Allah? Jadi agama Allah itu bukan kata-kata Islam. Kita selama ini mabuk agama, mabuk nama agama Islam. Akan tetapi di dalam hati kita tak ada Islam. Islam itu apa? Islam itu pasrah. Islam itu apa? Islam itu menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan badan kita, menyerahkan ilmu kita, menyerahkan amal kita, menyerahkan kekayaan kita, menyerahkan apa yang selama ini kita hak miliki. Kita serahkan, kita pasrahkan kembali kepada hak miliknya hidup. Inilah yang dimaksud hati yang selamat. Inilah yang dimaksud hati yang pasrah. Inilah yang dimaksud hati yang lillah. Pas dengan ayat Allah, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah pasrah. Bukan Islam, tapi pasrah. Bagi orang-orang yang beragama, yang berbangsa atau yang berbahasa Arab tahu Islam itu apa artinya. Sedangkan kita orang Jawa atau kita orang Indonesia tidak tahu menahu tentang arti Islam itu sendiri. Kita anggap Islam itu agama. Tapi tak satu pun yang disebut agama, baik Islam, baik Nasrani, baik Yahudi, baik Majusi, baik Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, bukan agama bila yang nyata, bila yang wujud, bila yang hidup di dalam hati kita, bukan Tuhan, tapi masih manusia. Maknanya manusia masih mentuhani Tuhan. Manusia masih menguasai Tuhan. Manusia masih menjaga Tuhan. Manusia yang masih minta kepada Tuhan. Itu bukan agama. Akan tetapi agama Tuhan, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika kita berakhir lewat pintu baiat, mengakhirkan nyawa kita, mengakhirkan jiwa kita, mengakhirkan hati kita, mengakhirkan roh kita, mengakhirkan kehidupan kita, dan mengakhirkan aktivitas-aktivitas badaniyah ini menjadi lillahi ta'ala, hanya milik Allah. Itulah yang disebut-sebut agama Tuhan. Kenapa? Karena sudah kembali kepada Tuhan. Itulah agama Tuhan. Bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi. Bila di dalam hati kita masih belum ada Tuhan, tapi masih hawa nafsu kita yang jadi Tuhan, tapi kita masih mentuhankan iblis dan setan di dalam hati kita, maka itu bukan dikatakan agama Tuhan. Tapi itulah nyatanya agamanya setan. Itulah nyatanya agamanya iblis. Itulah nyatanya agamanya hawa nafsu. Yang selalu congkak kepada Tuhannya. Yang selalu sombong kepada Tuhannya. Hawa nafsu tidak mau jika dikatakan tidak wujud.
Allah saja yang tak wujud. Aku ini kan wujud. Hawa nafsu kita tak terima dengan sombong dan congkaknya bila dikatakan tak hidup. Allah saja yang tak hidup. Allah kan gaib. Aku kan nyata. Aku kan hidup. Inilah kencongkakan. Inilah kesombongan iblis dan setan. Inilah kencongkakan. Inilah kesombongan hawa nafsu kita yang tak mau sujud ke asal usul diri manusia kita yang tak ada. Yang tak mau sujud kepada asal sejati diri manusia kita yang tak hidup. Yang tak mau sujud kepada keadaman kita. Ketiadaan kita. Itulah agama yang tersesat jauh dari Tuhan. Tersesat jauh dari Allah. Kenapa? Karena kepasrahan hati kita. Kenapa? Karena kita menyerahkan kehidupan. Karena kita menyerahkan badan ini. Karena kita menyerahkan segala aktivitasnya di dalam kehidupan ini hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri yang punya gawe, yang punya kuasa, yang punya pergerakan. Inilah yang dimaksud agama yang tersesat. Apapun nama label agama-agama kita, apapun nama golongan-golongan kita, apapun nama aliran-aliran kita, semuanya bila bukan Allah yang dipertuhankan, bila bukan Allah yang ditauhidkan di dalam hati kita, ya semuanya agama yang tersesat. Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat agama itu apa sih? Agama itu adalah, agama Tuhan itu adalah bila di dalam hati manusianya rela, ridho, bila dikatakan manusia ini hanyalah makhluk, hanyalah hamba, hanyalah ciptaan. Dan tidaklah mungkin makhluk ini jadi khalik. Dan tidaklah mungkin hamba ini jadi Tuhan. Dan tidak mungkin buatan ini bisa mengalahkan yang membuat. Inilah kesadaran di dalam bertuhan dan inilah yang disebut agama. Bila manusianya sudah datang kesadarannya yang demikian. Jadi agama hati kembali kepada lillahi ta'ala. Maka dari itu diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang selama ini apa? Yang selama ini akhlaknya jahiliyah. Menjahili Tuhannya. Manusia termasuk saya menjahili uripe Allah menjadi uripe manungsane. Manusia menjahili kewujudan Tuhan dengan kewujudan dirinya. Manusia menjahili kekuasaan Tuhan menjadi kekuasaan dirinya. Bagaimana mungkin disebut Tuhan bila Tuhannya gaib? Bagaimana disebut Tuhan bila Tuhannya mati? Bagaimana disebut Tuhan bila Tuhannya tak bisa apa-apa? Bila Tuhannya laisa kamislihi syai'un. Tidak berkuasa kepada apa-apa dan tidak berkuasa kepada siapa-siapa. Lalu siapa Tuhannya? Bila Allah itu laisa kamislihi syai'un. Maka manusianya tidak mau kalah dengan Tuhannya. Manusianya lah yang merasa bisa apa-apa. Manusianya lah yang merasa bisa bersiapa-siapa. Sedang Tuhan tak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tak bisa apa-apa? Sementara di dalam hati kita selama ini nyembah diri kita sendiri. Nyembah hidup kita sendiri yang kita aku sebagai hidup kita. Nyembah badan kita sendiri yang kita akui badan kita.
Kita nyembah ilmu kita sendiri yang kita akui sebagai ilmu kita. Kita nyembah amal-amal kita sendiri yang selama ini kita akui sebagai amal kita. Kita menyembah harta dunia yang kita miliki selama ini yang terasa sebagai hak milik kita. Jadi selama ini Tuhan kita bukan Allah, tapi Tuhan kita berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, yang lebih kita cintai selama ini daripada Allah. Itulah Tuhannya manusia. Apa-apa yang dicintai, apa-apa yang dizikiri, apa-apa yang ditauhidi di dalam hatinya, itulah Tuhannya manusia. Wujud mana antara diri manusianya dengan Tuhannya? Wujud mana antara harta benda diri manusianya dengan Tuhan yang memiliki kekayaan? Wujud mana? Nyata mana antara Tuhan dan manusianya? Ternyata selama ini lebih wujud, lebih nyata, lebih hadir kemanusiaan kita daripada Tuhan yang selama ini mentuhani, daripada Tuhan yang selama ini menciptakan, menghidupkan, melahirkan, mempergerakkan kita di dunia ini. Ternyata lebih wujud ciptaan daripada yang menciptakan. Apakah itu disebut Islam? Hatinya. Jadi Islam itu babagan hati. Iman dan takwa itu babagan hati. Akidah itu babagan hati. Kenapa selama ini kita tersesat? Karena kita selama ini nyembah raga. Tidak nyembah hidup yang menghidupi raga. Kenapa kita tersesat di dalam agama selama ini? Agama apapun. Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, semuanya. Kita tersesat di dalam nama-nama agama karena kita lebih mentuhankan awake dewe, hawa nafsunya sendiri daripada Tuhan. Kita lebih memberhalakan makhluk daripada Khalik di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua para sahabat dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan dahulu hati kita. Mari kita malam-malamkan dulu hati kita. Mari kita sunyi-sunyikan dulu hati kita dari kita sendiri. Agar bertemu pintu lillahi ta'ala ditandai kematian diri manusianya, ketiadaan diri manusianya, ketidakwujudan diri manusianya, dan kegoiban diri manusianya berhijrah, berganti raja menjadi lillahi ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagi para sahabat-sahabat yang mengalami peristiwa yang aneh-aneh di dalam saat berlatih mengheningkan cipta, berlatih menuju kematian, ada hal-hal yang aneh, bisa diungkap di nomor WA admin yakni 082245647438. Insyaallah kami balas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang mari kita buka Al-Quran terjemahannya di surat An-Nasr, yakni artinya pertolongan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima taubat. Sadaqallahul azim. Inilah bukti ayatnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa yang dimaksud pertolongan Allah itu? Apakah pertolongan itu adalah kewujudan, kehidupan, dan kekuasaan diri manusianya? Yang ada, bila manusianya yang wujud, maka Allahnya gaib. Mana mungkin Allah memberikan pertolongan kepada manusia yang kufur hatinya dari tauhid. Bagaimana mungkin Allah memberi pertolongan kepada manusia yang kufur kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan pertolongan Allah sementara manusianya syirik kepada Tuhannya? Bagaimanakah Tuhan bisa memberi pertolongan sementara manusianya masih menyerupai Allah di dalam hatinya? Merasa dirinya yang wujud, menyerupai Allah. Merasa dirinya yang hidup, menyerupai Allah. Merasa dirinya yang ada, yang berkuasa, menyerupai Allah. Sementara Allah yang gaib di dalam hatinya. Mana mungkin dapat pertolongan Allah. Sementara hawa nafsu lebih dicintai. Sementara iblis dan syaitan lebih diikuti. Menjadi Tuhannya di dalam hatinya. Ya takkan mungkin dapat pertolongan Allah. Jadi siapakah yang layak mendapatkan pertolongan Allah? Yang layak mendapatkan pertolongan Allah adalah manusia yang sudah sadar. Manusia yang sudah ketemu dengan hari pembalasan. Manusia yang sudah ketemu dengan hari pertanggungjawaban. Apa maknanya hari pertanggungjawaban? Maknanya manusianya sudah datang kesadaran di dalam hatinya bahwa dirinya selama ini salah di dalam beragama, salah di dalam bertuhan. Itulah hari perhitungan. Ketika manusianya sudah sadar di dalam hatinya, ternyata dirinya selama ini menyerupai Tuhan. Manusia yang sadar di dalam hatinya, ternyata selama ini manusianya jadi Allah, tapi rakroso. Karena sudah ditutup telinganya, ditutup matanya, ditutup pendengarannya, ditutup rasa-rasanya oleh iblis dan setan. Oleh hawa nafsunya. Karena selama ini mabuk agama dan mabuk Tuhan, hawa nafsunya. Bagaimana mungkin dapat pertolongan Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan, lolos, lepas dari belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri. Lolos, lepas dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan yang selama ini menyesatkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang sementara kita masih cinta kepada iblis dan setan. Kita masih cinta kepada
hawa nafsu kita sendiri. Kita masih cinta dengan kewujudan diri kita sendiri di hati kita daripada kewujudan Allah. Bagaimana mungkin dapat pertolongan dan kemenangan sementara kita tak mau ditolong Tuhan, sementara kita tak mau dimenangkan Tuhan? Apa buktinya? Kita tidak mau kenal Tuhan, kita tidak mau belajar tentang ilmu ketuhanan. Kenapa? Karena ilmu tentang Tuhan. Kenapa? Karena ilmu ketuhanan sudah kita anggap sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arti yang selanjutnya ayat yang kedua dari surat An-Nasr, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kapan kita melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah? Kita hanya bisa menyaksikan agama manusia. Kita hanya bisa menyaksikan agama hawa nafsu. Kita hanya bisa menyaksikan agama-agama iblis dan setan. Apakah itu? Itu adalah agama syariat yang kita pandang. Kita sangka ada orang kafir yang berbondong-bondong masuk agama Islam dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kapan kita menyaksikan? Kita berdusta di dalam penyaksian. Apakah itu dikatakan masuk Islam? Islam ya Islam dohiriyah, Islam agama, agamanya hawa nafsu yang merasa agamanya benar sendiri daripada agama orang lain. Jadi apapun agama kita, namanya apapun sesebutannya, bila di dalam hati kita tak ada Tuhannya, persaksian-persaksian apapun yang kita katakan, semua itu palsu, belaka. Bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup masih manusianya. Jadi kesaksian palsu, syahadatnya palsu, imannya palsu, apapun yang diperbuat, syariat apapun yang dikerjakan pun juga sama-sama palsu. Semuanya kembali kepada linafsi. Semuanya dibakar di dalam hati kita, diakui. Italah yang berkuasa atas semua peristiwa apapun yang kita kerjakan. Bila kita kuasai semua, lah Tuhan, lah Allah, apa gunanya? Apa buat simbol-simbol saja? Pastinya ya demikian. Allah hanyalah simbol-simbol saja. Allah hanyalah simbol-simbol saja. Gusti hanyalah simbol-simbol saja. Sang Hyang Widi hanyalah simbol-simbol saja. Ternyata di dalam hati kita Allahnya tidak ada. Ternyata di dalam hati kita Allahnya Raono. Ternyata di dalam hati kita Bapaknya, Romonya Raono. Ternyata di dalam hati kita Gustinya tak ada, Sang Yang Widinya tidak ada. Yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Itulah batal semua agama. Bila di dalam hati kita tak ada Tuhannya. Jadi agama apapun kita, namanya apapun itu, bila di dalam hati kita mau masuk lagi ke dalam agama Tuhan, maka selamatlah diri kita. Kembali kepada Tuhan dengan rela, ridho, tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Kita lanjutkan. Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Manusia yang mana? Manusia yang rela bunuh diri. Manusia yang rela membunuh dirinya, bukan membunuh diri secara dohir lo ya. Bukan membunuh diri secara syariat lo ya. Bukan bom-bom bunuh diri itu lo ya. Itu salah paham, itu salah arti. Karena yang diikuti agama-agama syariat saja. Agama-agama yang tidak
sampai kepada agama Tuhannya yang menciptakannya. Sehingga mengartikan jihad, sehingga mengartikan berjuang hanya babakan lahir saja. Sementara babakan batinnya masih kufur. Berarti apapun yang dilakukannya, ketika yang najis, yang fana, yang rusak menjadi Tuhannya, maka semua amalnya pun rusak. Ditandai hancurnya, ditandai amal-amal itu hanya menjadi api-api amarah saja di dalam hati kita. Hati kita tak pernah damai dengan agama itu. Diusik sedikit saja ramai, saling hujat menghujat. Kenapa? Karena kita belum menemukan kebenaran. Bila saja kita sudah menemukan kebenaran, dihujat apapun, kita enjoy saja. Kenapa? Karena sudah ketemu kebenaran. Bagi yang belum ketemu kebenaran, diusik sedikit saja panas. Kenapa? Karena yang diikuti agama-agama hawa nafsu. Agama-agama iblis dan setan. Ketika di dalam hatinya masih wujud setannya. Mudah mengadu domba manusia. Permisi. Jadi orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah itu orang yang mana? Orang yang meninggal itu loh. Orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Orang yang dicap sebagai korban COVID-19 itu loh. Orang-orang yang mati, yang meninggal, yang wafat di zaman COVID-19 itu loh orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Pulang kampung, pulang ke asal hakikat diri sejatinya. Awalnya tak ada, kembali tak ada. Awalnya tak wujud, kembali tak wujud. Awalnya tak hidup, kembali tak hidup. Awalnya goib, kembali goib. Inilah orang-orang yang sudah masuk, berbondong-bondong masuk agama Allah. Sehingga di dalam hatinya sudah tak ada pengakuan lagi bahwa dirinya adalah manusia. Sehingga di dalam hatinya sudah tak akan bisa mengaku-akui lagi bahwa hidup dan badan ini miliknya. Karena sudah kembali ke asal usulnya. Karena sudah kembali kepada keadamannya. Inilah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan sesungguhnya kembali kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti bila manusia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu masuk agama Allah atau bukan? Agama yang mana manusia rela ridho kembali kepada ketidakwujudannya. Rela dan ridho ataupun keterpaksaan kembali kepada alam baka. Alam kesejatiannya. Apa alam bakanya manusia? Apa alam kesejatian manusia? Rawujud, yakni Adam. Adam dulu di surga sangat bahagia. Bahagia enggak orang yang sudah meninggalkan cinta-cintanya kepada dunia? Bahagia enggak manusia yang sudah rela dan ridho meninggalkan dirinya? Itulah yang dimaksud masuk agama Allah. Mati. Jadi yang dimaksud masuk agama Allah itu adalah matilah dirimu sebelum matimu. Itulah jalan husnul khotimah. Siapa lalu siapa orang-orang yang su'ul khotimah matinya? Orang-orang yang su'ul khotimah jelek pungkasannya matinya adalah manusia-manusia yang masih merasa hidup ini adalah hidupnya. Manusia yang masih merasa di dalam hatinya wujud ini adalah wujud dirinya.
Manusia yang merasa di dalam hatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan dirinya. Lepas dari wujud hidup dan kekuasaan Tuhannya. Itulah orang-orang yang mati su'ul khotimah. Su'ul azab. Berada di dalam jahanamnya Allah. Dibakar selalu hatinya. Dengan urusan-urusan dunia. Alhamdulillah. Dijelaskan sekali oleh urbi Allah bahwa mati su'ul khotimah itu yang bagaimana, mati husnul khotimah itu yang bagaimana menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut tindak lakunya syariat, akan tetapi menurut tindak lakunya hati. Jadi husnul khotimah itu jangan mimpi dicari-cari, ditunggu-tunggu datangnya. Tapi raihlah sekarang, mumpung ada waktu. Jangan terlena di dalam kematian su'ul khotimah. Jangan terlena kembali kepada hawa nafsu kita yang membakar dunia ini. Jadi lekaslah dan lekas sadarlah kita, termasuk saya. Mari kita lanjutkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Jadi inilah buktinya bila sudah yang suci hanya Allah atas hidup dan badan ini. Lepas bebas dari pengakuan diri manusia kita. Lepas bebas dari hawa nafsu kita yang merasa hidup dan mempunyai badan ini. Maka inilah yang dimaksud wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yakni sucilah Allah. Memahasucikan hanya Allah. Bukan memahasucikan hawa nafsu dewe. Jika Allah yang sudah maha suci di dalam hati setiap manusia. Maka bersihlah manusia dari kekotoran. Itulah hakikat istighfar. Itulah hakikat mohon ampun. Berjuta-juta istighfar kita baca. Sementara di dalam hati kita masih najis, kotor. Bukan Allah yang suci, tapi manusianya yang merasa suci. Manusianya yang merasa masih bisa membaca istighfar. Manusianya yang masih merasa bisa ibadah. Manusianya yang masih merasa bisa sholat. Manusianya yang masih merasa bisa tahajud. Manusianya yang masih merasa bisa sholat duha. Manusianya yang masih merasa bisa sholawat. Apa bedanya kita dengan menyembah diri kita sendiri? Buat apa istighfar kita lakukan bila tambah tersesat jiwa kita dari Allah? Kita tambah mensuci-sucikan diri kita sendiri. Kita tambah membesar-besarkan diri kita sendiri daripada Allah. Jadi yang dimaksud ampunan Allah itu ketika kita sudah menggelar hari pertanggungjawaban, yakni menyerahkan kembali, yakni menyadari kembali bahwa kita ini hanya Rasulullah, hanya diutus Allah, hanya digerakkan Allah, hanya disuruh Allah, tidak jadi Rasul sendiri, tidak jadi utusan sendiri, tidak disuruh-suruh sendiri seperti selama ini. Contoh yang ringan saja. Selama ini ketika kita duduk, seolah-olah kitalah Tuhannya duduk. Seolah-olah hati kita yang memerintahkan kepada badan untuk duduk. Itu kan kita selama ini menjadi Tuhan. Dan menguasai badan untuk menjadi Rasulnya. Badan untuk menjadi karep dan kehendaknya hati. Contoh lagi ketika saya ingin merokok, hati ingin merokok. Maka mengutuslah hati kepada badan. Ayo badan, ambillah rokok itu, kita merokok. Selama ini kan manusianya menjadi Tuhan dan mengutus badan-badan yang bukan hak miliknya ini menjadi utusannya, menjadi rasulnya, menjadi pesuruhnya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu dihadirkanlah
junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Agar apa? Agar kita juga mengikuti jejaknya, juga jadi Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi Rasulullah? Bisa, sangat bisa. Karena hakikat seluruh manusia itu ya ciptaan Allah, ya Abdullah, ya diuripe Allah, ya selalu digerakkan, selalu diutus oleh Allah. Jangan kita merasa tidak mungkin jadi nabi, tidak mungkin jadi rasul. Ya, karena yang wujud masih hawa nafsunya. Karena yang wujud masih iblis dan setannya. Iblis dan setan selalu mengadu domba kita dengan Tuhan. Jangan kau merasa mengaku menjadi Rasulullah wahai fulan. Itu kan syirik. Mendingan kamu menjadi Rasulku, katanya iblis dan setan. Akhirnya kita tersesat dari jalan Allah. Akhirnya kita tersesat dari contohnya. Muhammad, bukan kau yang lempar itu, akulah yang melempar. Tapi kita selama ini mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tapi tidak cocok kerasulannya. Karena kita memilih jadi rasulnya iblis dan setan daripada menjadi Rasulullah. Apakah kita nyambung menjadi umatnya Nabi Muhammad? Sedangkan di dalam hati kita selama ini, wahai Tuhan, engkau tak bisa melempar. Bagaimana mungkin engkau bisa melempar? Engkau kan gaib. Yang wujudkan aku, yang hidupkan aku, yang berkuasakan aku. Akulah yang melempar, akulah yang duduk, akulah yang merokok, akulah yang mengaji, akulah yang sholat, akulah yang ibadah. Sedang engkau tak bisa apa-apa Tuhan. Apakah sama iman kita dengan imannya Nabi Muhammad? Ataukah kita sama imannya dengan imannya Fir'aun dan kaum jahiliyah? Maka dari itu Allah Maha penerima taubat dengan apa? Dengan berbondong-bondonglah masuk ke dalam agama Allah. Kapan? Apa nunggu nanti? Ya sekaranglah mulai. Maknanya matikan dirimu di dalam hatimu sehingga sampai nyatalah bahwa hidup ini Allah, bukan hidupmu lagi. Itulah orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama keselamatan. Agama yang memasrahkan hidup dan badan ini bukan milik manusia kita. Apalagi amal-amal yang di dalamnya, yang di antaranya. Inna sabillahi rabbil alamin. Jelas sudah kita tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin yang tak wujud bisa punya apa-apa? Hanya Allah lah yang wujud yang punya apa-apa. Bila Allahnya anggapan kita tak wujud, berarti kita selama ini salah dalam bertuhan dan salah dalam beragama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agama Allah, agama yang terang benderang, agama yang tidak halusinasi, agama yang tidak imajinasi, agama yang tidak bayang-bayang wahai. Jadi agama Allah itu agama yang jelas, agama yang nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin, hanya Allah lah yang nyata. Sedangkan manusia kita sebenarnya tak ada. Itulah yang dimaksud setan selama ini. Selamanya tidak mau sujud kepada Adam. Manusianya tidak rela. Manusianya tidak ridho bila dirinya harus tak ada. Maka dari itu musuh yang terbesar, peperangan yang akbar adalah memerangi, memusuhi iblis dan setan yang ada di dalam setiap dada manusia. Bukan manusia musuhnya. Bukan manusia yang di luar-luar itu musuhnya. Tapi musuh utama yang di dalam ini loh. Kalahkan. Ketika musuh yang di dalam sudah dikalahkan. Maka sudah tak ada lagi musuh-musuh itu. Maka kemanapun kau hadapkan wajahmu. Ya disitulah aku. Inilah yang dimaksud agama Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan bersama sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azlili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.